The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Halo guys, balik lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas Boruto chapter yang ke-69 full pembahasan. Walaupun kita tahu bersama bahwa subtitle Inggrisnya sudah rilis pada malam kemarin, tapi admin akan membahasnya dengan versi bahasa Indonesia agar kalian mudah memahami alur cerita pada chapter yang ke-69 ini. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Boruto chapter yang ke-69 akan berjudul yaitu Captives. Artinya yaitu terpikat, tapi jika diterjemahkan secara bebas, artinya bisa menjadi tawanan. Di bagian sampul pada Boruto chapter yang ke-69 ini akan diperlihatkan bersama-sama yaitu foto Delta yang sedang duduk. Ini membuktikan bahwa orang yang pertama kali yang akan menjadi tawanan dan juga terpikat oleh kekuatan Senringan Eida yaitu Delta. Oke, kita langsung saja masuk ke inti pembahasannya. Pada panel yang pertama, seperti admin katakan kemarin, Boruto chapter yang ke-69 di mana terlihat Amado sangat terkejut dan berkata bahwa Eida, ternyata kau masih hidup. Shikamaru kemudian heran dan berkata, Eida katanya. Eida kemudian berkata, bukankah sudah jelas kau masih bertingkah bodoh sama seperti yang dulu Amado? Tapi baiklah, aku tidak bisa menyalahkanmu. Shikamaru sangat heran dan terkejut, berlimpah keringat berkata, Amado diteror oleh dia. Ini benar-benar tidak normal. Siapa sebenarnya wanita ini? Delta yang berada di sana kemudian berkata, aku tidak tahu kau siapa, tapi jika kau datang bersama dengan dia, berarti kau juga adalah musuhku. Dan aku harus menyingkirkan kalian berdua. Sembari melancarkan serangan kaki monsternya ke arah Eida. Tapi dengan santainya, Eida mengelak dari serangan yang dilancarkan Delta kepadanya. Sembari menepis dengan tangan kanannya, begitupun dengan wajah yang santuy. Eida berkata, kau lengah Delta sayang, bahkan aku bisa melihat celah dari seranganmu. Shikamaru dan Delta sangat terkejut melihat reaksi dan perkataan Eida yang membaca serangannya dengan cepat. Eida melanjutkan, jadi sekarang kaki ini juga. Eida sepertinya memegang kaki Delta dengan tangan kirinya dan seperti memberikan efek dari serangannya kepada Delta. Shikamaru hanya bisa tercengang melihat kekuatan tempur Eida sembari berkata dalam hatinya, apa yang dilakukan dan apa itu? Kot melihatnya dengan jelas seperti apa kekuatan Eida bekerja, dan Delta pun mulai merasakan efeknya dari dalam. Pada saat bersamaan, Delta melepaskan kaki monsternya yang mengenai Kot. Shikamaru berkata, hei Delta, apa yang kau lakukan? Delta berkata, aku juga ingin tahu ada apa dengan gadis ini. Seisi ruangan kaget melihat reaksi Delta yang tiba-tiba berubah. Eida berkata, terima kasih Delta, itu bagus. Shikamaru lantas berkata dalam hatinya, sebenarnya apa itu? Sekarang situasinya semakin gawat. Eida kemudian menoleh ke arah Kot dan berkata, aku butuh backup darimu. Panel kemudian berpindah ke lokasi Sasuke, dan di sana ada Boruto bersamanya. Sasuke berkata kepada Boruto, maafkan aku Boruto. Boruto sangat heran dengan perkataan Sasuke yang meminta maaf. Sasuke berkata, maksudku untuk menghentikan proses ekstraksi Momoshiki di tubuhmu. Aku sebagai gurumu tidak bisa berbuat banyak dan aku juga tidak ada di dekatmu saat kau membutuhkanku. Dan akhirnya, Kawaki harus mengambil tindakan kasar dan menyakitimu. Mungkin seisi desa akan membencinya lagi jika mengetahui hal itu. Boruto lantas berkata, jadi kau sudah mendengar bahwa Kawaki lah yang telah membunuhku. Tapi akulah yang meminta untuk melakukan itu. Jadi tidak benar jika dia disalahkan atas kejadian itu. Sasuke berkata, hanya ada beberapa pilihan yang ku tahu, itu juga untuk yang terbaik. Sejak awal sudah banyak yang tidak setuju kalau dia berada di desa ini. Orang yang dibenci malah membunuh anak Hokage, itulah faktanya. Aku juga tidak bisa memberikan bantuan tambahan mengenai alasan ini. Boruto berkata, tapi itu salah, apalagi aku masih hidup dan baik-baik saja. Selain itu, hanya dia yang benar-benar bisa melakukan permintaanku. Karena aku sudah mengakuinya sebagai saudara, dan mungkin dia juga akan berpikir hal yang sama. Dia melakukannya karena kita adalah saudara, dan dia juga pasti paham akan hal tersebut, dan dia menerima untuk menyelesaikannya.
Sasuke berkata, "Saudara ya?" Boruto kembali berkata, "Betul sekali. Oh iya, aku lupa satu hal, yaitu mengembalikan ini kepadamu." Yang dipegang Boruto saat itu adalah ikat kepala Sasuke. Boruto berkata, "Ikat kepala ini juga sudah banyak membantuku untuk bertahan. Terima kasih banyak." Sasuke menoleh dan berkata, Jika itu banyak membantumu, kau boleh menyimpannya dan itu hadiah dariku." Boruto dengan senangnya berkata, "Apa? Kau yakin? Bukankah ini sangat penting bagimu? Kau menyimpan banyak kenangan bersama ayahku di ikat kepala ini, bukan?" Sasuke berkata, "Tidak apa-apa, kau boleh menyimpannya." Boruto kembali berkata, "Apakah ini mimpi?" Dengan senang Boruto berteriak, "Ya, terima kasih Paman Sasuke. Aku akan menjaganya selama hidupku." Boruto dengan senangnya langsung saja memakai ikat kepala tersebut. Sasuke kembali berkata, "Mungkin aku satu-satunya orang yang bisa menunjukkan untuk menyelesaikan masalah ini selanjutnya." Boruto sangat heran dengan perkataan Sasuke. Shin kemudian berpindah ke lokasi Sarada dan Mitsuki yang sedang berbicara. Sarada berkata, "Aku ingin tahu apa yang mereka bicarakan." Karena posisi Sarada dan Mitsuki saat ini tepat berada berhadapan dengan Sasuke dan juga Boruto. Mitsuki berkata, "Jika ada suatu masalah, mungkin Boruto akan mati. Paman Sasuke juga akan merasa bersalah karena dia adalah gurunya. Aku juga pasti akan melakukan hal yang sama. Bahkan sekarang, ketika aku berpikir Boruto akan mati, tanpa ada aku di dekatnya yang membantunya, membuatku merasa ketakutan." Sarada hanya diam mendengarkan perkataan Mitsuki. Mitsuki melanjutkan, "Dan jika aku tahu siapa yang membunuh Boruto, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan pada orang itu." Sarada terkejut mendengarkan perkataan Mitsuki. Mitsuki kembali berkata, "Maaf jika aku berlebihan." Sarada diam dan kemudian berkata, "Aku juga baru sadar bahwa hal itu terjadi padanya. Aku baru menyadari bahwa Boruto berhasil melewati itu semua. Tapi di tengah keberhasilan itu, aku mulai merasa marah dan sangat marah." Mitsuki kembali terdiam mendengarkan perkataan Sarada. Sarada melanjutkan, "Aku tahu ini bukanlah kesalahannya. Sejak awal, dia tidak ingin semua itu terjadi. Tapi tetap saja, apakah kita tidak bisa berbuat sesuatu terhadapnya? Kau tahu, aku sangat ingin bisa membantunya lagi." Sarada kemudian tertawa dan berkata, "Haha, sebenarnya aku marah pada diriku sendiri." Mitsuki kemudian berkata dengan perkataan yang tidak nyambung. Dia berkata, "Jadi kau menyukai dia, Boruto?" Sarada terkejut berkeringat berkata, "Hah? Apa? Bagaimana kau bisa berkata seperti itu di saat seperti ini?" Mitsuki berkata, "Jadi kau tidak menyukainya ya?" Sarada berkata, "Aku katakan bahwa pembicaraan kita tidak ada hubungannya dengan hal itu. Aku berbicara serius di sini. Bagaimana cara menyelamatkan Boruto?" Mitsuki berkata, "Aku rasa memang itu hal yang sangat sulit untuk diceritakan. Tapi aku merasa bahwa kau harusnya jujur saja. Tapi ya, kurasa tidak masalah." Sarada berkata, "Tidak masalah katamu?" "Oh iya, aku baru sadar bahwa tatapanmu itu memang seperti itu kepada Boruto. Dan satu lagi, ayahku, ternyata dia juga lupa bahwa dia sudah menjadi guru Boruto." Sarada kemudian menoleh ke arah Boruto dan ayahnya. Sarada berkata, "Sumpah, itu membuatku menjadi semakin frustasi." Mitsuki berkata, "Kita harus menjadi lebih kuat lagi untuk menghadapi ancaman Otsutsuki selanjutnya. Kita juga membutuhkan tekad dan kekuatan." Sarada berkata, baiklah, itu memang masuk akal. Karena aku tidak akan bisa menjadi Hokage jika tidak melakukan hal itu." Panel kemudian berpindah di lokasi Kawaki yang terbaring, tapi sudah sadarkan diri. Kawaki mulai bangun dan duduk. Di sana juga ada Sumire. Ternyata di depannya ada sang Hokage yang sudah menunggu Kawaki untuk siuman. Naruto berkata, "Yo, Kawaki, kau tertidur sangat nyenyak ya. Aku jadi teringat pertemuan pertama kita di tempat ini." Kawaki kemudian berkata, "Kau datang dan menungguku hanya untuk mengatakan tentang kenangan bodoh itu, Nana Daime." Naruto terdiam sejenak. Kemudian Naruto meminta maaf kepada Sumire bahwa bisakah kau memberikan kami waktu berdua untuk bicara. Sumire berkata, "Oh, baiklah, maaf, aku tidak menyadarinya." Di saat Sumire berjalan keluar, Kawaki lantas angkat bicara dan berkata, "Jangan-jangan kau ingin menyalahkanku karena sudah membunuh Boruto?" Sumire mendengarkan hal itu langsung terkejut. Naruto berkata, "Tenanglah, Boruto baik-baik saja." Kawaki terkejut dan berkata, "Apa?" Naruto melanjutkan, "Dia diselamatkan oleh kekuatan karmanya. Ceritanya sangat panjang, tapi dia masih hidup." Kawaki menatap dengan tatapan penuh kekesalan. Sumire lantas berkata dalam hatinya, "Kawaki telah membunuh Boruto."
Naruto berkata, "Jika kau tidak ada di sana, kami mungkin akan mati." Aku tidak mengatakan hal ini hanya karena Boruto baik-baik saja. Tapi aku bersyukur, Boruto juga pasti merasakan hal yang sama. Dia mengatakan bahwa Kawaki sudah menanggung beban itu. Aku sudah pernah mengatakan hal itu padamu, Kawaki, bahwa kau berasal dari desa ini, dari desa Konoha, bukan dari manapun. Semua orang di desa ini adalah keluargaku termasuk dirimu. Di tengah pembicaraan itu, Ino tiba-tiba memberikan kontak kepada Naruto. Naruto berkata, "Ino, apakah kau itu? Ada apa, Ino?" Ino berkata, "Saat ini ada serangan musuh di lab 3. Kode dan satu identitas lain yang tidak diketahui." Sasuke juga menerima panggilan yang sama. Sasuke berkata, "Ternyata benar dugaanku." Boruto kembali berkata, "Hah? Paman Sasuke, ada apa?" Sasuke berkata, "Musuh ada di sana. Ayo, Boruto." Boruto berkata dengan percaya diri, "Baiklah, ayo." Kemudian Shin berpindah ke tempat Naruto lagi. Naruto berkata, "Maaf, aku lupa bahwa ada sesuatu yang harus kurus sekarang." Sumire berkata, Tuan Hokage, tapi Boruto baik-baik saja bukan?" Naruto menjawab, "Ya, dia baik-baik saja, jangan khawatir." Lalu Sumire berkata dengan wajah senangnya, "Baiklah, alhamdulillah." Kawaki kemudian menatap tangannya yang memiliki karma. Panel kemudian berpindah kembali ke lokasi Shikamaru yang baku hantam. Eida kemudian perlahan menuju ke arah Shikamaru, tapi Shikamaru mengeluarkan jutsu bayangannya. Kemudian Shikamaru benar-benar menyerang Eida. Eida berkata, "Tidak mungkin kekuatanmu itu. Kau berpikir bisa menyerangku dengan kekuatan ini?" Shikamaru mulai panik. Eida melanjutkan, "Aku bisa melihat dengan jelas bahwa jutsumu ini tidak langsung membahayakan keberadaanku. Luar biasa, aku tidak bisa bergerak bebas, dan ini pertama kalinya aku melihat kekuatan seperti ini." Shikamaru berkata dalam hatinya, "Siapa sebenarnya wanita ini? Aku merasa sedikit kehilangan kesadaran. Perasaan seperti terkena hukum dari dalam, dan ini sepertinya imajinasiku saja. Tapi Delta juga kehilangan semangat bertarungnya. Aku yakin ini bagian dari kekuatannya." Shikamaru yang panik dan kehabisan cara, Shikamaru langsung menghubungi Ino. Shikamaru berkata, "Ino, aku ingin berbicara dengan Amado tanpa diketahui oleh musuh. Bisakah kau menghubungkan kita dengan pikiran?" Ino membalas, "Baiklah, akan kulakukan." Shikamaru kemudian berkata dan langsung terhubung kepada Amado. Shikamaru berkata, "Amado, ini aku, Shikamaru. Kita sedang berkomunikasi melalui jutsu Ino. Dengarkan aku, tidak perlu berkata dengan secara langsung, cukup dalam pikiran kita ini saja." Amado berkata, "Shikamaru ya, kerja bagus." Shikamaru berkata, "Pertanyaanku yang pertama, siapa perempuan itu? Serangan macam apa yang dia gunakan dan beritahu aku cara mengatasinya." Amado menjawab, "Namanya adalah Eida. Singkatnya, kita semua yang ada di sini telah menjadi sandarannya." Shikamaru berkata, "Apa? Apa yang kau katakan?" Amado menjawab, "Itu memang terdengar konyol, tapi dia telah memikat kesadaran kita semua melalui kekuatannya. Tidak peduli kau berjenis kelamin apa, kau Delta dan aku tidak akan ada yang bisa lolos dari kemampuannya ini." Di saat yang bersamaan, kita akan diperlihatkan bagaimana Delta dan juga reaksinya setelah menerima kekuatan dari Eida. Delta malah berkata dengan wajah yang memerah, "Wah, dia sangat imut." Dengan keringat dingin, Shikamaru berkata, "Apa kau bercanda? Bagaimana mungkin itu terjadi?" Amado menjawab, "Demam, sakit kepala, dan juga vertigo. Nilai sensorikmu juga akan terganggu, kemudian ototmu akan kaku. Semua gejala yang dia kirimkan sama seperti yang dialami Delta. Setiap orang yang terkena kekuatannya akan mengalami gejala yang berbeda-beda. Sama dengan kasus Delta yang sekarang, dia sudah sangat tergila-gila dengan Eida." Shikamaru berkata, "Sepertinya memang seperti itu. Lantas, bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini?" Amado menjawab, "Tidak bisa. Sekali kau menjadi tahanannya dan juga terpikat kekuatannya, maka semuanya akan berakhir. Eida tidak dapat mengendalikan kemampuan ini, dan efeknya berlaku sampai dia mati." Shikamaru heran dan berkata, "Hah? Sampai dia mati? Apa yang kau katakan?" Ternyata level kekuatannya sangat jauh dan sangat sederhana. Amado menjawab. Amado melanjutkan, "Jadi kau tinggal melihat bagaimana sangat sia-sia jika kau menolak perasaan itu." Kemudian Shikamaru makin kehabisan pilihan. Dia berkata, "Sialan, kekuatan bayanganku saja tidak akan bertahan untuk lebih lama." Eida kemudian berkata dengan santainya, "Jangan bersikeras seperti itu, Shikamaru sayang. Sekarang, kemarilah dengan santai." Shikamaru berkeringat dengan mata yang melotot. "Sialan, jika aku melemahkan pertahananku, aku akan menyerah begitu saja, dan aku akan terpikat olehnya."
Eida kemudian berkata, luar biasa, pertahanan dan tekad yang sangat kuat. Ketika aku melihatmu, aku merasa mempunyai semangat untuk menghiburmu. Shikamaru yang memegang kunai, dia berkata dalam hatinya, tidak berguna, tubuhku tidak bisa bergerak. Amado kembali berkata, aku sudah katakan bahwa perjuanganmu itu akan sia-sia saja. Bahkan jika kau berniat untuk membunuhnya, maka yang terlintas di kepalamu itu akan menolak pikiran itu. Jika kau melawan, atau kemungkinan lainnya, itu akan menghancurkan pikiranmu dan juga pikiran Ino yang berada di pikiran kita. Dari semua perjuangan yang dilakukan oleh Shikamaru, akhirnya sia-sia saja. Kunai yang dipegang oleh Shikamaru akhirnya terjatuh. Kemudian pada saat itu, jutsu bayangannya terlepas. Code kemudian mulai berdiri dan berkata, akhirnya lepas juga, waktunya lumayan lama. Shikamaru berkata dalam hatinya, sulit dipercaya, walaupun Naruto dan Sasuke tiba di tempat ini, ada kemungkinan besarnya dia juga tidak akan mampu melawan kemampuannya. Dan bahkan jika dia berada di sini, mereka bahkan akan memiliki kesempatan yang lebih berbahaya daripada ini. Karena rencana Code yaitu menginginkan Naruto dan Sasuke mati. Sialan, apa yang harus aku lakukan? Kemudian setelah terlepas dan merenggangkan otot-ototnya, Code kemudian langsung melancarkan serangannya tepat ke arah Amado. Code kemudian membuka baju Amado tepat di bagian pundak kiri. Code berkata, tidak, penuhi saja permintaanku, dan kau tidak akan tersakiti. Amado kemudian berkata, tidak, jangan. Code kemudian berkata, oh iya. Ternyata pada saat itu, Code kemudian memasukkan cakar di jempolnya ke bagian pundak kiri milik Amado, sampai Amado berteriak merasa kesakitan. Eida berkata, oh sangat vulgar dan tidak sopan. Shikamaru yang melihat perbuatan Code dan juga Eida di hadapannya, Shikamaru mulai berpikir. Dia juga mengingat perkataan Amado sebelumnya, bahwa sebelum Amado membelot ke Konoha, Amado pernah berkata bahwa aku bukanlah profesional seperti kalian berdua, yaitu Naruto dan juga Shikamaru. Aku akan memecahkan masalahku dengan menyerah. Kemudian memikirkan hal itu, Shikamaru mulai mencari cara. Shikamaru berkata, Eida, apa motif kau? Mengapa kau membantu Code? Apakah kau punya dendam terhadap Konoha? Eida berkata, seperti itu kepikiranmu. Sebenarnya motifku adalah motif pribadi baginya. Aku tidak peduli tentangnya sama sekali. Shikamaru berkata, lantas kenapa? Kenapa kau bekerja sama dengan dia? Kemudian Eida menjawab, baiklah, aku tidak punya alasan untuk menyembunyikan hal itu padamu. Dan aku juga tidak berpikir kalau aku akan memberitahumu, Shikamaru sayang. Tapi karena kau orang yang mudah diajak bicara, aku akan memberitahumu. Kau melihat dan kau sudah tahu bahwa aku menyukai Kawaki. Mendengarkan hal itu, Shikamaru dan Amado heran. Shikamaru berkata, hah? Eida kemudian tersipu malu dan berkata, oh Tuhan, aku sudah mengatakannya, sembari menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Dalam hati Amado berkata, Eida menyukai Kawaki. Eida kemudian berkata, aku hanya butuh bantuan dari Code terhadap masalah pribadiku ini. Jadi, sebagai gantinya, aku akan juga membantunya melepaskan kekuatannya. Shikamaru berkata, jadi begitu ya, terima kasih telah memberitahuku. Shikamaru kemudian mulai menghubungi Ino. Shikamaru berkata, Ino, dengarkan aku, situasinya berubah dan juga rencananya. Ganti kode dari pengiriman pintu di kamar ini. Ino sangat heran, hah? Apa yang kau maksud? Shikamaru melanjutkan, saat ini musuh memiliki masalah dari kemampuannya, alias kemampuannya sangat merepotkan. Aku sudah memberitahumu bahwa aku meminta bantuan tadi kepada Naruto dan juga Sasuke. Tapi, bisakah kau menghentikan mereka berdua, bagaimanapun caranya? Kemudian Ino berkata, apa? Apa yang kau katakan, Shikamaru? Shikamaru lantas berkata, percayalah padaku, aku akan melakukannya. Eida kemudian berkata, kau pasti berpikir aku adalah orang yang bodoh, bukan? Shikamaru lantas berkata, tidak, aku hanya terkejut dan heran. Ternyata impianmu sangat indah. Aku akan mendukung perasaanmu itu. Kalau begitu Eida, aku mempunyai permintaan kepadamu. Eida berkata, permintaan katamu? Shikamaru melanjutkan, ya, aku ingin memintamu agar kau melindungi desa Konoha. Pikirkan tentang itu, aku percaya kita bisa saling membantu satu sama lain. Dan setelah itu, kau bisa memberitahu Kawaki bagaimana perasaanmu terhadapnya. Atau masih ada lagi yang ingin kau sampaikan? Mendengarkan hal itu, Code berkata dan heran, apa? Panel ini ditutup sesuai dengan prediksi admin sebelumnya. Amado dan Shikamaru atau Eida dan Shikamaru serta Amado akan bernegosiasi satu sama lain. Akhirnya, bocoran dan juga penyampaian informasi yang admin sampaikan sebelumnya belum pernah ada yang melenceng. Oke, itulah pembahasan seputar Boruto chapter yang ke-69 full pembahasan. Dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini.
Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye-bye.